Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaihi. Dupingan niatan ngaos seurna opat perkawis, hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan, ngalakonan parentahan. Kadua niat miceun kabodohan awak abdi, supados janten selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Katilu namun tos timu niat bade dilakonan ku sorangan, sareng sadaya rerencangan, sareng sadaya rerencangan. Kaopat na niat ngaos ngahirup-hirup agami na kanjeng nabi utusan ilahi, nabi utusan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Man sing saha jalma intaqadha anu batal naon wuduna itu siman, naon wuduna itu siman, haruma maka haram alaihi ka siman, naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Haruma maka haram alaihi ka siman, naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-salatu tegesna kahiji haram salat. As-salatu tegesna kahiji haram salat. Wat tawafu sareng haram tawaf. Wat tawafu sareng haram tawaf. Wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf. Wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng haram mawa mushaf. Wa hamluhu sareng haram mawa mushaf. Wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma junub. Wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma junub, naon sitatu asya'a genap pirang-pirang perkara. Naon sitatu asya'a genap pirang-pirang perkara. As-salatu tegesna kahiji haram salat. As-salatu tegesna kahiji haram salat. Wat tawafu sareng haram tawaf. Wat tawafu sareng haram tawaf. Wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf. Wa masul mushafi sareng haram nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa lubsu sareng haram cicing. Wa lubsu sareng haram cicing fil masjidi di masjid. Fil masjidi di masjid. Wa baik itu berupa angin atau selainnya, kecuali yang keluarnya adalah sperma, maka sperma tidak membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi. Lalu yang kedua, asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal atau hilangnya kesadaran disebabkan oleh tidur atau selainnya. Jadi setiap hal yang menghilangkan kesadaran maka akan membatalkan wudu. Tidur, pingsan, ya, gila, epilepsi, apapun itu, jika kehilangan kesadaran maka wudu menjadi batal. Kecuali dengan tidur yang sambil duduk
lalu merapatkan pantatnya ke tempat duduk, maka wudunya tidak batal. Lalu yang ketiga adalah bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan, keduanya sudah dewasa, keduanya bukan mahram, dan tidak ada yang menghalangi. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia atau bulatan dubur manusia dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jari telapak tangan bagian dalam. Itu adalah 4 hal yang membatalkan wudu. Nah sekarang, bagaimana kalau kita wudunya telah batal? Kalau kita wudunya telah batal, maka ada 4 hal yang diharamkan dilakukan bagi kita. Makanya kita harus hafal, harus paham apa saja yang membatalkan wudu. Nah kalau wudu kita batal, maka ada 4 hal yang diharamkan bagi kita yang wudunya batal tadi. Apa saja? Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Jadi ada 4 hal yang diharamkan bagi orang yang wudunya batal, alias bagi orang yang memiliki hadas kecil ya. Bagi orang yang memiliki hadas kecil. Karena hadas itu terbagi 2. Satu ada hadas kecil, yaitu yang mewajibkan mandi wudu. Lalu yang kedua adalah hadas besar yang mewajibkan mandi. Hadas kecil penyebabnya ada 4 yang tadi disebutkan. Hadas besar penyebabnya ada 6 yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, ada juga yang membagi hadas itu menjadi 3. Yang pertama hadas kecil, yaitu yang batal wudunya. Yang kedua hadas ausad, hadas pertengahan, yaitu yang disebut dengan junub. Jadi hadas pertengahan itu adalah hadas junub. Penyebab junub itu 2. Yang pertama adanya hubungan intim laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah keluar sperma. Maka junub namanya. Nah yang ketiga adalah hadas akbar. Hadas akbar itu hadas besar. Penyebabnya adalah haid nifas. Nah itu adalah hadas akbar. Sehingga dari yang diharamkan pun beda-beda. Kalau hadas kecil yang diharamkannya hanya 4. Hadas ausad yang diharamkannya ada 6. Hadas akbar yang diharamkannya ada 10. Nah, beda-beda kan? Hadas asghar, hadas ausad, hadas akbar. Sekarang kita bahas yang diharamkan bagi mereka yang memiliki hadas kecil atau mereka yang batal wudunya. Yang pertama adalah haram sholat. Sholat yang mana? Sholat yang mana saja meskipun itu sholat sunat. Ya. As-sholatu walau naflan wa sholat janazatin, meskipun sholatnya sholat sunat dan sholat jenazah. Ada dalil dari hadis Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan la yaqbalullahu sholat ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholatnya seorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu terlebih dahulu. Maka dengan dalil ini diharamkanlah sholat bagi mereka yang memiliki hadas kecil yang belum berwudu terlebih dahulu, baik itu sholatnya sholat sunat ataupun sholat jenazah. Dan semakna dengan sholat sunat atau semakna dengan sholat adalah khutbah Jumat. Artinya kalau seorang khatib mau khutbah, maka disyaratkan harus suci terlebih dahulu. Karena tidak sah khutbah kalau wudunya batal. Jadi kalau mau khutbah maka harus suci terlebih dahulu dari hadas kecil. Lalu termasuk sujud tilawah. Ya, sujud tilawah juga ini sama, harus memiliki wudu terlebih dahulu. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Apa katanya? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Dalam Al-Quran, ayat sajdah itu ada sekitar 15 ayat. Di antaranya adalah wasjud waqtarib. Itu ketika kita baca, baik itu di dalam atau di luar sholat, disunahkan untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Lalu yang kedua adalah sujud syukur. Kalau sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan
sebagai rasa syukur kita karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Maka disunahkan untuk sujud syukur. Baik itu sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat, salat, semuanya disyaratkan harus suci dari hadas kecil. Artinya kalau kita sujud tilawah sedang tidak punya wudhu terlebih dahulu. Lamun orang sujud syukur teu boga wudhu terlebih dahulu. Sehingga lamun sujud syukur bari teu boga wudhu teu sah, haram sujud syukur teu boga wudhu haram. Kalau lamun sujud syukur di mana menang duit sujud syukur di mana posisinya, di pasar, di jalan, itu bukan sujud syukur. Sujud syukur itu harus dalam keadaan suci seperti halnya sholat gitu. Harus punya wudhu terlebih dahulu. Lalu yang kedua, diharamkan bagi mereka yang memiliki hadas kecil adalah menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf adalah kullu ma kutiba alaihil Qur'anu lidirasah. Segala sesuatu yang di atasnya ditulisi Quran. Ya, jadi mushaf itu segala sesuatu yang di atasnya ditulisi Quran dengan maksud untuk dibaca. Namanya mushaf. Meskipun media nama papan, ya, kertas, kulit, daun, yang penting ada tulisan Quran dan tujuannya untuk dibaca, dideres, maka statusnya adalah mushaf dan disentuh itu haram. Ya, kayak kalian nulis misalkan di papan tulis kalian menulis ayat Al-Quran, tujuannya adalah untuk dibaca, maka haram menyentuh papan tulis. Kenapa? Karena papan tulis tersebut statusnya adalah mushaf. Kalau kita punya hadas kecil, ya, tidak punya wudhu, maka haram hukumnya menyentuh. Ya. Dikecualikan dari lidirosa adalah untuk tabarruk, untuk penjagaan. Itu tidak apa-apa meskipun tidak memiliki wudhu. Contoh, kita menulis satu ayat dalam kertas. Tujuan nulis ayat tersebut adalah untuk litabaruk, ngalap berkah, atau sebagai penjagaan. Nulis ayat kursi disimpan wadina dompet misalkan. Meskipun tidak punya wudhu, kita sentuh itu gak apa-apa. Karena tujuan dari penulisan ayat tadi adalah bukan untuk dibaca, tapi untuk tabaruk, ngalap berkah, atau untuk penjagaan. Itu masalah. Yang disebut mushaf adalah setiap media yang di atasnya ditulisi Quran dengan tujuan penulisannya apa? Lidirosah, untuk dibaca. Nah, itu namanya mushaf, maka haram disentuh. Lalu yang ketiga adalah haram yang kedua tawaf tadi. Yang ketiga sama. Yang ketiga adalah tawaf. Haram tawaf. Tawaf yang mana? Tawaf yang mana saja. Mau itu tawaf yang fardu, yang rukun, atau yang sunat. Tawaf yang sunat adalah tawaf kudum, yaitu tawaf kita ketika datang ke Baitullah. Lalu tawaf yang fardu, tawaf yang wajib adalah tawaf wada, yaitu tawafnya kita ketika kita mau pulang ke negara kita. Namina tawaf wada. Eta hukumna wajib. Aya tawaf anu rukun, namina tawaf ifadah. Ya. Jadi mau itu tawaf wada, mau itu tawaf kudum, atau itu tawaf ifadah, maka wajib bagi kita untuk berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak wudu, maka hukumnya haram. Lalu yang keempat adalah membawa mushaf. Ya, haram bagi kita ketika kita tidak punya wudu itu membawa mushaf. Nah, mawanya mawa. Jadi kan megang saja sudah haram, apalagi bawa. Kecuali kalau bawanya dibersamaan dengan barang-barang, maka silahkan. Misalkan di tas itu ada buku tulis, ada bekal untuk makan misalkan, ada tempat pensil, lalu ada mushafnya. Nah itu boleh ketika kita membawa tas yang isinya ada buku dan mushaf dalam satu tas, dibawa meskipun kita tidak punya wudu. Kenapa? Karena tidak hanya membawa mushaf, tapi membawa barang-barang yang lain itu diperbolehkan. Kecuali kalau bawanya hanya mushaf saja, nah itu baru tidak boleh, haram hukumnya.
boleh kecuali berwudu terlebih dahulu. Wa yahrumu 'alal junubi, yang kedua adalah hadas ausad. Hadas ausad itu adalah junub dia namanya. Penyebabnya tadi dua apa? Berhubungan badan atau keluar sperma. Namanya junub. Nah, junub yang diharamkan bagi orang yang junub ada 6. Yang mana saja? Yang tadi yang 4. Yang pertama, sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Tambahan yang kelima adalah membaca Quran. Ya. Yang kelima ini lubsu fil masjid dulu. Yang kelima adalah diam di masjid. Diam di masjid. Apa itu diam? Diam itu ya diam. Mau itu duduk, berdiri, yaitu diam. Di dalam masjid, apa itu masjid? Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Itu namanya masjid. Dikecualikan dari masjid adalah tempat yang fungsinya untuk belajar. Contohnya madrasah. Itu boleh orang junub duduk diam di madrasah. Atau di majelis taklim silahkan. Atau di pondok silahkan. Yang tidak boleh adalah di masjid. Apa itu masjid? Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Maka haram bagi orang yang junub diam di dalam masjid. Bagaimana kalau lewat? Lewat boleh. Bagaimana lewat itu? Lewat itu adalah masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Itu namanya lewat. Contoh misalkan ada 2 pintu, pintu A dan pintu B. Masuk pintu A, keluar dari pintu B, itu namanya lewat. Kalau masuk dari pintu A, keluar dari pintu A lagi, itu sudah tidak termasuk ke dalam lewat. Itu sudah masuk ke dalam tarodud. Dan tarodud adalah sama dengan muksun, diam. Nanti tidak boleh. Ya. Yang boleh itu hanya lewat saja. Diam itu tidak boleh bagi orang yang sedang junub di masjid. Kalau bukan masjid itu tidak apa-apa. Musola, bagaimana musola? Musola asal tempatnya masjid, itu tempat yang khusus untuk sholat, diwakafkan untuk sholat. Maka haram bagi orang yang junub berdiam diri di dalam masjid. Lalu yang keenam, haram bagi orang yang junub itu adalah membaca Quran. Ya, membaca Quran. Apa bedanya Quran dengan mushaf? Kalau mushaf mah medianya kan tadi. Kalau Quran mah yang dibaca lafaz-lafaznya itu Quran. Haram sedang junub membaca Quran. Ya. Syarat pengharamannya ada 7. Yang pertama, bacaannya adalah dengan lafal. Artinya dilafadzkan, dibaca. Sehingga keluar dari yang pertama tadi adalah kalau bacanya di dalam hati. Lamun bacanya di dalam hati itu tidak haram. Nah hati gitu. Firnaun ulang maca Quran. Kan kerhead naon? Kerhead maca Quran asal dina jero hati. Itu syarat yang pertama, pengharamannya adalah harus dilafadzkan. Berarti kalau tidak dilafadzkan maka boleh hukumnya. Lalu yang kedua, ya, diharamkannya baca Quran bagi orang yang junub adalah syarat yang kedua. Mana syarat yang kedua? Asal nih, orang yang membacanya mendengar apa yang dibaca. Artinya tidak hanya dilafadzkan, itu juga minimal terdengar oleh diri sendiri. Sehingga kalau dibaca tapi ngaharewas itu gak apa-apa. Dibaca tapi ngaharewas. Boro-boro ku batur pas sorangan ge teu kadenge ngan kunyem meh hungkul, itu boleh. Ya, tidak haram. Ya, dibaca oleh orang yang junub atau perempuan yang sedang haid. Lalu yang ketiga adalah pembacanya orang muslim. Sehingga orang kafir tidak dilarang untuk membaca Quran. Silakan. Yang keempat, mukallaf. Sehingga orang gila atau anak kecil tidak dilarang untuk adalah contoh ayat mansukh. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza janaya farjumuhuma albatah nakala minallahi wallahu azizun hakim.
Itu yang kelima. Yang keenam, syarat diharamkannya membaca Quran bagi orang yang junub adalah sengaja hanya membaca Quran saja. Hanya membaca Quran atau Quran bersama dengan zikir. Ya. Kalau tujuan membaca Quran maksudnya hanya zikir saja, itu tidak apa-apa. Contohnya, perempuan haid membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gak masalah. Atau ketika mau pergi misalkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau baca ayat kursi balik puting sieun jurig Allahu la ilaha tenanawan sih ya tenanawan kalau tujuannya adalah untuk zikir. Dan syarat yang ketujuh adalah bacaannya adalah yang sunat, itu haram. Kalau bacaan yang wajib itu tidak diharamkan. Contohnya orang yang faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu orang yang tidak punya alat untuk bersuci, baik tanah ataupun air. Wajib sholat sebagai penghormatan terhadap waktu. Bagaimana kalau pas baca Fatihah? Fatihah kan Quran, boleh gak? Boleh, karena itu adalah bacaan yang wajib, bahkan wajib baca Fatihah. Itu adalah 7 syarat pengharaman Al-Quran. Sehingga kalau misalkan tidak memenuhi 7 syarat itu, maka baca Quran bagi orang yang sedang junub itu diperbolehkan, termasuk bagi perempuan yang sedang haid. Wayahrumu dan haram bil haidi sebab haid. Wayahrumu sareng haram bil haidi kalawan haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. Wayahrumu sareng haram bil haidi kalawan sebab haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat. Wa tawafu sareng tawaf. Wa masu musabi sareng nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wal lubsu sareng cicing fil masjid di masjid. Wa qiraatul qur'ani sareng maca Quran. Wa saumu sareng puasa. Wa talaku sareng ditalak, dicerai, ditalak. Wal mururu sareng ngalewat fil masjid ka jero masjid. Wal mururu sareng ngalewat fil masjid ka jero masjid. In khofaj lamun sieun itu awewe. In khofaj lamun sieun itu awewe talwisahu kana ngotoran masjid. Talwisahu kana ngotoran masjid. Wal istimta'u sareng dialap suka, bermesraan ya. Wal istimta'u sareng bermesraan atau dialap suka. Bima dina perkara baina surat di antara bujal warukbati sareng tuur. Bima dina perkara baina surat di antara bujal warukbati sareng tuur. Nah sekarang yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau anu nifas. Kan tadi kayak lagi hadas itu kabagi tilu, aya hadas asgor, hadas leutik. Nyata anu batal wudu na haramna opat. Aya hadas ausat pertengahan, nyata junub teh haramna genep. Ayeuna mah hadas akbar, hadas gede penyebabna 2, nyata haid sareng nifas. Tah anu diharamkeun teh nambahan ya. Jadi 10 ayeuna mah. Anu genep tadi nyata kahiji haram naon? Haram salat, nu kadua haram tawaf, nu katilu haram nyabak mushaf, nu kaopat haram mawa mushaf, nu kalima haram masjid, nu kagenep haram maca Quran. Tah nu katujuh tambahan keur awewe anu haid jeung nifas haram hukumna puasa. Nah puasana mah puasa anu wajib atau puasa anu sunnah. Kumaha mun awewe tengah poe teu dahar, hek bae teu dahar mah asal ulah diniatan puasa gitu. Cuna kumaha itu lamun orang barang dahar era atuh ku batur hek bae teu barang dahar ge asa ulah diniatan puasa. Sugan sapopoe teu dahar eta we teu naon asa ulah diniatan puasa. Nu haram so teh lamun urang awewe anu nahan lapar nahan minum bari diniatan puasa haram. Ada diniatan diet mah teu naon. Naon teu makan diet? Teu naon. Naon teu makan teu aya sangu. Ya. Anu kadalapan, bedana antara saum jeung salat keur awewe nu haidnya, ari salat mah teu wajib diqodoan, ari puasa mah wajib diqodoan.
Naon bedana ari salat mah lamun dikaduan teh berat, komo lamun head nanti 15 poe, 15 kali 5 berat. Tah ari puasa mah wajib dikodoan. Nah ini wajib sabab puasa mah kahitung naringan. Paling dina sabulan awewe ngan sabaraha poe gitu nya. Puasa kan bisa dikodoan di lain hari. Sehingga untuk sholat mah teu wajib dikodoan, untuk puasa mah wajib dikodoan. Kecuali untuk kasus hilangnya penghalang atau datangnya penghalang. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain yang lebih dalam lagi. Lalu yang kadalapan, anu diharamkan ke AWWT adalah dicerai. Nah, diceraikan ku salakina. Dan itu termasuk ke dalam dosa besar. AWW lamun kerhead ya, dicerai ku salakina haram. Haramna kasahanya ka salakina, eta termasuk ke dalam dosa besar. Lalu anuka salapana adalah haram lewat ke masjid. Lewatnya tadi malah laki menang lewat ke masjid menang deh. Menang. Nah haning menang sabab aman dari tetesan. Coba lalaki keur junub ya, ngaluarkeun getih teu. Henteu coba. Ngaluarkeun najis junub. Beda jeung awewe anu keur haid. Awewe keur nifas eta mah kan sok ngaluarkeun getih. Nah, haram hukumna ngalewat masjid lamun khawatir akan ada tetesan yang mengotori masjid. Lamun misalkan aman dari tetesan maka boleh lewat meskipun makruh hukumnya. Awewe lewat ayeuna mah aya roti Jepang ieu cenah. Tinggal dirapetkeun aman ayeuna mah. Aman lewat ka masjid meunang. Ingat lewat lain cicing. Ya. Oh cenah menang cicing di masjid aya softtek ieu cenah. Eta salah. Ya. Keharaman diam di masjid itu bukan karena aman dari tetesan atau bukan. Keharamannya adalah karena adanya hadas tadi. Sehingga kunaon lalaki anu junub meskipun teu make softtek haram cicing di masjid. Dalin masalah aya softtek atau henteu karena ada hadasna eta. Cicing di masjid jadi haram. Awewe oge haram cicing di masjid. Mun lewat menang teu? Menang asal aman tina tetesan darah. Meskipun makruh hukumnya. Gitu ya. Itu adalah ngalurus ke sok aya perempuan lamun make softtek mah cenah teu naon cicing di masjid ge. Ulah haram sami. Nu meunang mah lewat unggul lamun aman dari tetesan. Lamun teu aman dari tetesan maka haram oge meskipun lewat. Tadi lewatnya kumaha? Asup dina pintu A keluar dina pintu B. Eta lewat namanya. Ari asup dina pintu A keluar dina pintu A deui mah eta mah sanes lewat. Tapi taraddud muir termasuk ke dalam cicing sampai meunang haram. Anu ka-10 anu diharamkeun ka awewe anu keur haid jeung nifas teh adalah al-mubasyarah atau istimta. Bermesraan. Ima lalaki jeung awewe lamun geus nikah bermesraan di antara pusar dan lutut. Teu meunang. Punten neng nuju haid ayeuna mah puasa heula. Tapi aya nu kenging. Naon nu kenging? Luhureun bujal hek bae. Hanapeun tuur hek bae naon? Ngan ulah di antara pusar dan lutut. Eta mah teu meunang. Itu nya. Jadi hadas teh cenah kabagi kana ti tilu. Hiji hadas asgor, hadas detik nu ngabatalkeun wudu. Penyebabna penyebabna. Nu diharamkeunna aya 4 kahiji haram salat, termasuk salat adalah salat jenazah, khutbah, nanti sujud syukur, sujud tilawah. Lalu tawaf, nahan wajib, nahan rukun, nahan sunat, anu katilu nyabab mushaf. Mushaf teh setiap perkara anu aya tulisan Quran bari ditulis nanti tujuannya adalah dirosah, berdibaca. Anu kaopat adalah naon nyabab mawa mushaf. Anu diharamkan kanu junub genep kahiji salat, kadua tawaf, katilu nyabab mushaf, kaopat mawa mushaf, kalima cicing di masjid, nu kagenep maca Quran. Anu diharamkan ka awe anu haid jeung nifas alias hadas asgor nyaeta aya 10 kahiji salat, kadua tawaf, katilu nyabab mushaf, kaopat mawa mushaf, nu kalima cicing di masjid, nu kagenep maca Quran. Anu ka-7 puasa, ka-8 dicerai, anu ka-8 lewat
ka masjid lamun sieun ngotoran masjid anu ka-10 adalah bermesraan di antara pusar sareng dukun. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, Kuntu aku dulu Ashrabu aku minum, wa ana sedangkan aku haidun yang haid. Summa unawiluhu, lalu aku menyerahkannya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u, lalu beliau menempelkan atau menyimpan fahu mulut beliau ala maudhi'i fiyya, atas tempat mulutku atau tempat bibirku, silakan. Ala maudhi'i fiyya, atas tempat mulutku. Fayashrabu, lalu beliau minum. Wa ta'arraku, dan aku makan daging. At-ta'arraku itu tulang yang ada dagingnya. Al-aqad, makan tulang yang ada dagingnya. Wa ta'arraku, dan aku memakan daging al-arqa, di tulang yang ada dagingnya tadi. Wa ana, sedangkan aku haidun yang haid. Summa unawiluhu, sama kayak tadi ya. Summa unawiluhu, lalu aku menyerahkannya an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u, lalu beliau menyimpan fahu mulutnya ala maudhi'i fiyya, atas tempat mulutku. Wa qauluha, dan ucapan Aisyah, wa ta'arraku al-arqa, lafad ata'arraku al-arqa, yaitu akhudhu, aku mengambil al-lahma, daging, minal arki, dari tulang, bi asnani, dengan gigiku. Bi asnani, dengan, jadi menggigit daging gitu, yang masih ada pada tulang gitu. Nah, masih membahas tentang dalil haid yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kemarin yang pertama adalah dalil tentang haid yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Nah, dalam ayat ini katanya Allah menjelaskan tentang hukum haid. Pertama, Allah menginformasikan kepada kita tentang najisnya darah haid dengan firman-Nya qul huwa adzan. Lalu Allah memerintahkan para suami untuk menjauh dari perempuan ketika perempuan sedang haid. Maksud menjauhi ini adalah bukan menjauhi dari bergaul, bergumul bersama-sama, makan bareng, enggak. Tapi yang dimaksud dengan menjauh ini adalah ketika tidak boleh untuk tadi bermesraan antara pusar dan lutut. Yang dimaksud di situ bukan adalah meninggalkannya ketika makan misah gitu, minum misah, bahkan imah ke misah, bukan. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi dulu seperti itu. Itu adalah ayat Al-Quran tentang haid. Lalu selanjutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dulu aku pernah minum sedangkan aku sedang haid. Lalu aku menyerahkan air yang ada dalam gelas tadi kepada Nabi. Lalu Nabi menyimpan mulutnya
Jadi minum di gelas bekas bibirnya Aisyah, jadi lagu nih ya. Itu ada hadisnya seperti itu. Jadi hadisnya menerangkan bahwasanya Aisyah sedang minum, lalu gelas yang diminum Aisyah itu diserahkan kepada Nabi, dan Nabi minum tepat di bekas bibirnya minum Aisyah tadi. Dan Aisyah pernah memakan daging yang masih ada pada tulang, diserahkan ke Nabi, digigit ke Nabi. Itu menunjukkan bahwasanya wanita yang haid itu tidaklah harus dijauhi sebagaimana kebiasaan orang Yahudi itu dulu. Ketika perempuannya haid itu makan jauh, minum itu bisa, tidur pun bisa, gitunya. Imah bahkan bisa. Nah, itu adalah kebiasaan orang Yahudi, dan oleh Nabi itu diluruskan bahwasanya Islam tidak demikian. Minum di bekas bibir pun gak masalah, makan di bekas orang yang haid pun tidak masalah, apalagi hanya sebatas makan bersama kan itu, apalagi hanya sebatas ngobrol bareng, itu gak masalah. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, karena ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattaqi'u, beliau bersandar, beliau bersandar, fi hijri, dalam lahunanku. Itu romantisnya nabinya ke istrinya, memperlakukan istri dengan sangat romantis. Nabi itu sosok yang romantis, gagah perkasa, tegas, namun romantis. Jauhlah lamun jeung kayak ini. Fi hijri, dalam lahunanku, wa ana, dan sedangkan aku haidun, sedang haid. Fayakra'u, lalu Nabi membaca Al-Qur'ana, Qur'an. Fayakra'u, lalu Nabi membaca Al-Qur'ana, Quran, kan? Nabi bersandar di lahunanku sambil baca Quran. Romantis gak? Oh, ini. Summa bayana, lalu Allah menjelaskan Jalla Jalaluh fil ayatil karimati, dalam ayat yang mulia, annahu, sesungguhnya, la yajuzu, tidak boleh, ayyatia, mendatangi itu menggauli, maksudnya ayatia, menggauli, ajauzu, suami, zaujatahu, istrinya, wahia, sedangkan ia haidun, haid. Faidan qata'a, lalu jika telah terhenti, terputus, faidan qata'a, lalu jika telah berhenti, damul haidi, darah haid, waqta salat, dan ia telah mandi, jaza, maka boleh lahu, baginya, ayyakrobaha, ia mendekatinya, minal makani, dari tempat, alladzi amarahullahu ta'ala, yang Allah memerintahkannya, yang Allah telah memerintahkannya, ayyatiyaha, mendatanginya, minhu, darinya, minhu, darinya. Lalu dari ayat yang tadi dibacakan, Allah juga menjelaskan tentang ketidakbolehan seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan sedang haid. Lalu ketika darahnya sudah berhenti dan mandi, maka baru boleh. Jadi syaratnya suami boleh menggauli istrinya itu kalau darahnya sudah berhenti dan sudah mandi. Berarti lamun geus eureun tapi can mandi mah can boleh. Ya, masih belum boleh. Kalau sudah berhenti baru mandi, baru boleh, silakan. Tapi digauli di tempat-tempat yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu lewat kemaluannya. Kalau lewat belakang itu gak boleh, meskipun kepada istri sendiri. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Ya, dalil tentang haid yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi dalam Al-Quran tadi dijelaskan bahwasanya haid itu darahnya najis. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan para suami untuk tidak bermesraan dengan istri di antara pusar dan lutut, apalagi berhubungan intim. Nah, baru boleh berhubungan intim ketika istri telah telah suci dan mandi, baru boleh. Itu pun pada tempat yang Allah perintahkan. Nah,
Beda antara orang Yahudi dengan orang Islam adalah orang Yahudi dulu memperlakukan istri sedang haid itu dijauhi di tempat makan, minum, bahkan rumah. Kalau umat Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, sebaliknya, tidak sampai demikian. Bahkan Nabi pernah minum di bekas gelas Aisyah, makan di bekas gigitan Aisyah, bahkan pernah bersandar di lahunan Aisyah sambil baca Quran. Itu menunjukkan bahwasanya perempuan haid itu tidak dijauhi seperti kebiasaan orang-orang Yahudi. Hanya itu saja yang diharamkan. Satu apa tadi? Mubasyarah, bersentuhan, bermesraan, dan berhubungan badan. Sisanya seperti biasa lah bergaul suami dan istri. Allahu a'lam. Rabbin Fana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faqi alana wa